Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Seperti yang telah kita ketahui, ruang semesta dan waktu diciptakan oleh Allah, termasuk segala kejadian di alam semesta ini. Lantas apa yang dilakukan Allah saat sebelum menciptakan segalanya? Apa yang terjadi ketika belum ada sesuatu apapun sama sekali? Dan setelah dunia ini tercipta, kemudian masanya akan berakhir. Terjadilah kiamat. Seluruh manusia akan masuk ke dalam surga, dan ada juga yang masuk ke dalam neraka. Di sana mereka akan kekal, tidak ada ujung, tidak ada akhir, dan tidak pernah terjadi permulaan kembali. Lantas, apa yang akan dilakukan Allah setelah berakhirnya kiamat? Apakah Allah hanya akan menikmati makhluknya merasakan bahagia di surga selamanya dan merasakan sengsara di neraka saja? Bagaimana proses penciptaan alam semesta? Jika menurut sains, alam semesta ini telah diciptakan sejak 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi mungkin sejak itulah Allah telah menciptakan alam semesta pada masa ini. Namun penciptaannya tidak terjadi secara langsung gitu aja. Tapi ada tahapan-tahapannya. Proses ini berlangsung sangat lama. Kalau menurut Al-Quran, tahapan ini terjadi dalam 6 masa. Tahap pertama yaitu penciptaan langit atau alam semesta pertama kali. Tahap kedua yaitu pengembangan dan penyempurnaan alam semesta. Tahap ketiga yaitu pembentukan tata surya termasuk bumi, matahari, dan planet-planet. Tahap keempat, pembentukan daratan planet bumi secara geografis. Tahap kelima, kemunculan air di bumi. Dan yang keenam yaitu pembentukan geologis dan biologis bumi, seperti munculnya kehidupan. Menurut sains, para ilmuwan sepakat bahwa teori yang paling akurat yang diyakini dalam penciptaan alam semesta yaitu teori Big Bang, yang mana dalam Al-Quran telah membuktikan demikian lebih dulu. Allah berfirman melalui surat Al-Anbiya ayat ke-30, "Langit dan bumi, keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu hidup." Lalu, apa yang Allah lakukan saat sebelum menciptakan semesta ini beserta isinya? Menurut buku Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, karya Profesor Abuddin Nata, sebelum Allah menciptakan makhluk, ia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu, terjadilah dialog antara Allah dengan dirinya sendiri. Dalam dialognya, tidak terdapat huruf maupun kata. Allah melihat zatnya, dan ia pun cinta kepada zatnya sendiri. Cintanya tak dapat disifatkan, dan cinta itulah yang menjadi sebab wujud. Allah mengeluarkan dari yang tiada bentuk itu salinan dirinya yang mempunyai sifat dan namanya. Salah satu bentuk dari salinan itu adalah Adam, sehingga dalam diri Adam Allah muncul dalam bentuk dirinya. Dengan demikian, dalam diri Adam terdapat sifat-sifat yang dipancarkan Tuhan yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Dari sini kita dapat membayangkan Allah yang sedang bercermin melihat dirinya sendiri. Melalui wajahnya sendiri, ia masuk ke dalam sebuah imajinasi dan melihat ke masa depan. Ia membayangkan terdapat makhluk-makhluk yang akan berusaha menyamai dirinya. Makhluk tersebut dapat berkehendak sendiri, mampu berinovasi, memiliki hasrat, sangat cerdas, dan berpikir bahwa mereka mampu mengubah diri sendiri menjadi sosok yang mampu menyaingi penciptanya. Dan makhluk tersebut adalah manusia. Terus apa yang bakal Allah lakukan setelah kiamat berakhir dan setelah seluruh manusia dimasukkan ke dalam surga dan neraka? Apakah manusia yang masuk neraka akan merasa sengsara selamanya dan yang masuk surga akan bahagia selamanya begitu saja, sementara Allah hanya akan menikmati memperhatikan manusia di akhirat gitu aja? Jawaban dari pertanyaan tersebut ternyata cukup mencengangkan, karena sebenarnya ada jutaan bahkan tak terhitung alam semesta lain. Artinya, ada alam semesta lain yang telah diciptakan sebelum sekarang, dan setelah semesta yang kita tempati ini akan hancur. Melalui surat Ibrahim ayat ke-48, Allah berfirman, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Kemudian pada surat Yunus ayat ke-34, Allah berfirman, "Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali?" Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah? Surat An-Naml ayat ke-64, "Bukankah dia Allah yang menciptakan dari permulaannya,
kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Lalu surat Al-Ankabut ayat ke-19, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian dia mengulanginya kembali. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Makna kata pergantian menurut tafsir As-Sa'di, pergantian itu bukan pergantian bumi baru. Artinya, bumi yang kita tempati ini bukannya akan hancur lalu muncul bumi baru lagi. Namun pergantian yang terjadi adalah penambahan dan pengurangan dataran bumi. Yang menggunduk diratakan, yang cekung dinaikkan, gunung, lembah, dataran tinggi maupun rendah, pepohonan, dan lautan akan mengalami perubahan. Namun ada juga ulama ahli tafsir yang menafsirkan bumi dan langit ini akan dijadikan tempat akhirat bagi seluruh makhluk hidup, sebagaimana luasnya negeri akhirat, yaitu seluas langit dan bumi. Kita semua tahu bahwa kita adalah keturunan Adam, yaitu manusia pertama di bumi. Tapi masalahnya, nggak ada yang tahu Nabi Adam yang kita pelajari selama ini adalah Nabi Adam urutan yang keberapa yang diciptakan oleh Allah. Makanya melalui surat Qaf ayat ke-15 Allah berfirman, maka apakah kami latih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Imam Muhammad Al-Baqir yang merupakan salah satu cucu Nabi Muhammad pernah ditanya tentang penciptaan manusia baru setelah penciptaan manusia sekarang. Beliau pun menjawab, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri usia generasi manusia semenjak Adam dan usia alam semesta, serta penduduk surga telah memasuki surga dan penduduk neraka telah memasuki neraka, dunia baru dengan manusia-manusia baru akan tercipta tanpa mereka harus lahir dari seorang ayah dan ibu. Mereka adalah manusia-manusia muwahhid yang beribadah kepada Allah. Allah menciptakan bumi bagi mereka selain bumi ini sebagai kediaman mereka dan berlindung di bawah langit. Apakah engkau berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia selain kalian? Demi Allah, Allah telah menciptakan ribuan dan ribuan Adam. Tidak sedikit juga ilmuwan yang mendukung pernyataan tersebut, bahwa memang benar ada jutaan semesta lain yang telah hancur lalu digantikan oleh semesta baru lainnya. Menurut Profesor Roger Penrose, pada dasarnya Big Bang hanyalah sebuah siklus dari siklus ion. Sebelum Big Bang, ada semesta lain yang telah runtuh, dan setelah semesta yang sekarang itu runtuh, maka akan ada semesta baru lagi. Dan ini terjadi seterusnya. Artinya Big Bang yang kita yakini sebagai permulaan alam semesta sebenarnya adalah akhir dari alam semesta sebelumnya. Alam semesta kita bukanlah yang pertama, dan juga bukan yang terakhir. Karena ada jutaan alam semesta yang telah ada sebelum kita, dan akan ada setelah kita. Meskipun menurut sains ini hanyalah sebuah hipotesis, dan menurut dalil agama itu merupakan sebuah berita. Karena cara untuk mengetahui kebenaran semua itu, ya dengan mengalaminya secara langsung, dan semua itu baru akan kita ketahui ketika berada di akhirat, alias setelah kematian. Mungkin saja penduduk surga dari semesta sebelum kita yang telah mengalami kiamat lebih dulu, sedang menyaksikan penduduk bumi keturunan Adam yang sekarang, yaitu kita, sedang berselisih karena perbedaan paham, berperang dengan umat lain, sibuk membangun peradaban, sibuk menumpuk kekayaan, dan lagi pusing karena sedang mencari tahu apakah ada dunia lain sebelum mereka yang telah hancur duluan atau tidak. Dan mungkin kita juga akan menonton rekaman kehidupan di dunia sambil tersenyum nantinya, karena menyaksikan manusia dari universe lain sedang disibukkan oleh dunia yang fana. Sama seperti setiap dari diri kita yang pernah terperdaya oleh dunia ketika masih hidup dahulu.